benar-benar keras ini. Ini kompresinya teman-teman full ya, full cewek berarti full hard, ini keras banget. Halo semuanya, balik lagi sama Katara. Yo, video kali ini saya akan unboxing sebuah shock breaker ya, yang dimana shock breaker motor Vario KZR atau Fatima itu masih shocknya standar ya, masih bawaan pabrik ya. Setelah 15 tahun mungkin ya, 13 tahun ya, dari 2012 saya belum pernah ganti lagi shock breakernya karena suatu keadaan ya, suatu perjalanan itu masih oke-oke aja kalau di jalan yang mulus dan tidak oke di jalan yang bergelombang atau bumpy ya. Jadi saya putuskan untuk mengupgrade shock breaker ya. Jadi shock breaker apa yang saya gunakan ini, apa saya belikan ini? Saya membeli shock breaker yang murah meriah sih teman-teman, yang ada 3 fungsi ya, kompresi, preload, dan ribbon. Dan saya sudah research ya, yang dimana shock breaker yang 3 fungsi kompresi, ribbon, dan preload itu ya lumayan harganya ya, di atas 1 jutaan semua ya. Dan ini saya mendapatkan shock breaker yang mempunyai 3 fungsi itu yang sangat murah ya teman-teman, di bawah 1 juta. Dan dapat potongan ya kalau teman-teman beli di e-commerce ya. Kebetulan saya beli di e-commerce toko oren ya, dapat potongan sekitar 150.000 ya teman-teman. Dan shock apa yang saya beli? Yuk mari kita unboxing aja. Ini masih di kardusnya ya. Wow, unboxing mantap juga nih. Oke teman-teman, ini dia shock breaker yang saya beli, adalah produk dari H4R ya teman-teman. Ini dia seri MAY M4 MAY. Oke, kita taruh dulu ini. Jadi ini teman-teman shock yang saya beli ya. Ini adalah produk yang lagi viral ya, atau booming ya, di TikTok, apa di Reels, apa di YouTube ya. Dan saya cari di YouTube belum ada yang review ini, jadi saya akan review teman-teman. Jadi ini adalah shock breaker ukuran 330 ya teman-teman. Jadi saya beli yang warna black, asnya gold ya, 330. Dan ini teman-teman, kok bisa dilihat, ada tulisan no gimmicks. Nah, kompresinya no gimmicks. Jadi ini saya dapat harga sekitar 700.000 ya teman-teman. Yang awal harganya normal 850.000 ya. Dan ini harganya saya dapat dengan potongan dari toko oren sekitar 700.000 dengan 3 fungsi ya, kompresi, preload, dan ribbon ya teman-teman. Apakah berfungsi semua? Mari kita lihat aja teman-teman. Yuk kita unboxing, buka kardusnya. Nah ini dia teman-teman. Kita dapat stiker teman-teman. Wow. Ini stikernya besar juga ya, ukuran A5 ya. Ada no gimmicks, low series, X mode, XT series, all aperture way. Dan kita buka. Wah, ini dia teman-teman, shock breakernya H4R seri MAY. Stikernya, bahannya agak berdebu ya. Ada settingannya. Coba kita bunyi yang ribbonnya. Ada bunyinya suaranya.
Mantap. Kompresinya udah mentok. Oh, jadi ini ada tampilannya teman-teman. Shock H4R seri MAY yang asnya gold. Kenapa saya ngambil warna hitam tidak warna chrome ya? Karena as goldnya ini ya mau nyamain aja kuning dari lampu COB, dari lampu bilet ya, warna kuning ya. Jadi agak cakep aja gitu ya, agak seirama. Dan lampu sennya juga kan lampu LED strip ya, warna kuning, jadi kayaknya mantep aja gitu, sematching sama warna kuningnya. Dan apalagi yang kita dapatkan di sini teman-teman, selain shock, perintilannya nggak ada kitabnya ya ini. Oh, nggak ada kitabnya teman-teman. Ini dapat bosing. Ini bosingnya teman-teman. Taruh sini dulu ya. Jadi dapat ini teman-teman. Ini ya. Dapat bosingnya dan setelannya untuk setelan preload ya. Dapat kunci, ini L berapa ya? Mungkin L3 kali ya. Dan ini cakep banget ini, setelan buat preloadnya. Jadi begini ya. Oh, ini putar sini, ini sini. Kendorin dulu, oke. Keren. Dan ini bosnya ya. Porsinya juga keren. Oh. Dapat 2 bos ya teman-teman. Ini nanti kita ukur ya. Di shock standarnya bosnya apa tuh? Bautnya sesuai apa tidak sama bosan yang masih belum kasih tambahan bos. Dan ini dia teman-teman, seri 4R seri Mei. Nah, ini kenapa gue ambil shock merek dari 4R. Yang pertama itu harganya ekonomis ya, yang dimana harga 700 ribuan ya, berikut promo dapat shock yang 3 fungsi ya, preload, kompresi, dan ribbon. Tapi diklik-klik nih bunyi teman, agak keras ya. Oh enggak, oh bunyinya tuh mantap. Oh, sayangnya nggak ada buku kitabnya ya. Kita belum tahu traveling suspensionnya ini berapa senti ya teman-teman. Dan ini beng bintang juga. Di sini ada seri MAYH4 12885 serinya mungkin ya. Di sini juga H4 12885. Biasanya kan di spring itu tuh ada tulisan ketebalan springnya ya. Ya namanya juga shock, murah meriah teman-teman. Nah, memiliki 3 fungsi, preload, ribbon, dan kompresi. Jadi kenapa saya pilih shock H4R seri Mei ini? Karena dalam harga sangat ekonomis ya teman-teman, di mana harga 850 ribuan atau dapat diskon jadi 700 ribuan ya, mendapatkan fitur preload, kompresi, dan ribbon teman-teman. Jadi yang saya sudah cari ya, shock yang saya pengen ambil, saya mau pengen. Jadi shocknya tuh pertama itu RCB Flow Pro dan KTST Extreme ya kalau nggak salah ya, yang mempunyai 3 settingan preload, kompresi, dan ribbon ya teman-teman. Jadi kebetulan saya buka-buka sosial media, TikTok ya, tiba-tiba ada brand dari H4R ya. Itu sangat menggiurkan ya teman-teman. Banyak juga yang merekomendasikan teman-teman karena ini produk baru ya.
Jadi saya pinang aja ini langsung shock H4R ya, seri Mei. Yang karena harganya pertama ya teman-teman, saya juga baru pertama kali untuk memakai shock dengan 3 settingan ya teman-teman. Jadi saya ingin mencoba hal baru ya teman-teman untuk persokan. Karena juga ini sebagian hal baru, jadinya agak membuat ribet ya dalam perjalanan teman-teman, dimana nanti keseringan setting-setting shock ya teman-teman, dimana kan kalau touring itu atau solo touring itu beban itu tiba-tiba nggak tentu ya teman-teman, apalagi kita bawa box ya teman-teman, kita paling sering setting ya, maka itu sebelum berangkat juga mungkin kita akan setting-setting juga kali ya untuk settingan 3 settingan ini. Jadi emang saya tuh pengen agak ribet aja untuk mencoba memasuki ranah shock 3 settingan ya teman-teman. Yang dimana saya sebelumnya memakai shock konvensional masih standar, dan saya mencoba untuk pindah ke shock 3 settingan teman-teman, kompresi, preload, dan rebound. Jadi sebuah hal baru, sebuah pengetahuan baru ya teman-teman untuk dunia persokan, yang dimana saya jadi tahu juga fungsinya preload, kompresi, dan rebound ya teman-teman. Ini sangat, menurut saya sangat menjadi seru aja untuk nanti saat perjalanan ya teman-teman. Jadi kita dapat experience di perjalanan, gimana caranya ya jalan. Untuk jalan halus, jalan mulus ya, dan untuk jalan jelek atau bumpy atau keriting ya teman-teman, nanti kita bisa dapat experience ya teman-teman. Jadi saya untuk mengganti shock untuk 3 settingan itu ya saya ingin ribet aja sih teman-teman. Jadi mau dapat experience tentang persokan belakang ya teman-teman untuk 3 settingan teman-teman, yang dimana saya ngambil shock dengan harga yang murah dulu ya teman-teman. Nanti suatu saat kalau upgrade lagi ke brand-brand shock yang besar bisa juga teman-teman. Jadi ini adalah untuk coba dulu teman-teman. Nanti juga saya akan coba untuk touring ya teman-teman, atau solo touring ke Jogja teman-teman ya untuk shock ini. Mana experience untuk memakai shock H4R seri Mei ini ya. Karena ini adalah shock yang lagi viral teman-teman ya. Di TikTok apa di Reels ya, karena banyak banget yang review juga di TikTok, tapi di YouTube saya cari-cari belum ada teman-teman, cuma sebagian aja. Jadi gimana untuk kelanjutannya, langsung aja kita masuk ke pemasangan teman-teman untuk shock H4R ini teman-teman di Vario KZR atau Fatime teman-teman. Yo, langsung aja kita masuk ke pemasangan. Ini dia teman-teman kondisi Fatime yang masih shock standar ya. Sorry kotor karena ini belum dicuci ya, karena habis hujan-hujanan juga kondisinya. Dan ini dia teman-teman shock standar yang masih kuat ya. Gokil sini teman-teman. Menurut saya sih ini shock yang terkuat di bumi ya. Belum ada kebocoran, belum ada bertanda apa. Ya overall ini masih bagus sih teman-teman kalau untuk shock standar ya. Dan shock yang sangat terkuat di muka bumi teman-teman, shock ori dari Honda. Karena dia ada covernya teman-teman di asnya, jadi lebih aman ya, seperti dari kotoran debu atau kotoran pasir-pasir dari hujan ya teman-teman. Dan sekarang saatnya kita ganti ke shock H4R seri Mei ya, yang sudah di review sebelumnya. Dan sekarang saya akan ganti teman-teman untuk shock standarnya. Yo.
Oke teman-teman, update lagi karena hujan, kita pindah tempat ke sini teman-teman. Dikarenakan di luar cuacanya hujan, tidak kondusif ya, hujan badai. Di sini langsung aja lanjut di dalam aja ini, karena di dalamnya sempit sekali ya. Jadi ruang geraknya terbatas dan untuk sinarnya jadi jelek ya teman-teman, karena pakai lampu tambahan lightnya. Dan ini sudah dilepas teman-teman untuk bautnya ya. Jadi di sini kita pengen coba dulu pastiin pas nggak sih sama apa namanya bos-bosannya ini. Nah ini kan ada bos-bosan dapat 2 ya. Nah jadi teman-teman untuk bautnya ya, bos-bosannya ini bautnya kita coba nih masukin. Jadi kita mau pakai bos-bosan ini teman-teman ya. Jadi dikasih 2 kan. Jadi kita pakai 1, yang satu lagi ini longgar banget teman-teman. Nah, dapat 2. Ini longgar banget nih. Jadi kita pakai 1 ini nih. Nah, untuk Vario KZR begini teman-teman, harus pakai bos-bosan. Karena bautnya dapat seperti ini, baut berapa ya? M berapa ya ini? Saya kurang tahu juga ya berapa ini. Yang penting kunci 14. Kalau misalkan nggak pakai bos, ini soknya teman-teman. Jadi kalau nggak pakai bos dia longgar banget tuh. Klik lah. Jadi kita pakai bos teman-teman. Nah, dipakai bos. Coba masukin. Nah, sip. Jadi nggak begitu longgar teman-teman. Masih agak sedikit sih, agak kayak longgar gitu. Tapi nggak begitu ngaruh kali ya. Oke teman-teman, langsung aja kita pasang di Fatime ya, Vario KZR teman-teman, untuk soknya. Oke teman-teman, update lagi. Jadi ini udah dipasang ya soknya H4R seri Mai di Fatime. So jadi ada sedikit trouble di baut sebelah sini teman-teman. Jadi di baut ini kurang panjang teman-teman. Jadi kayak ada gap sedikit ya. Udah dikasih ring, tetap aja. Jadi udah dikasih ring juga supaya nggak longgar banget ya bosingnya di situ tuh. Dan ternyata emang bautnya kurang panjang. Gara-gara kurang panjang, jadi dratnya tadi kemakan. Jadi dia nggak gigit banget ya. Jadi dratnya hancur. Ini dia nih teman-teman. Jadi ini dia teman-teman, drat-dratan yang ada di mana sih? Jadi ini ada drat-dratan yang ada di sini teman-teman nih. Ini nih kan ada drat ya. Jadi udah kemakan setengah teman-teman. Jadi di ujungnya itu. Jadi karena bautnya kurang panjang, jadi drat-dratannya gigitnya sedikit, jadi setengahnya rusak. Jadi otomatis saya akan cari baut yang panjang teman-teman, supaya dia nongol ke sini ya. Nanti pakai ring lagi, pakai mur lagi biar kuat ya teman-teman. Karena takut suatu saat nanti dia tuh copot di jalan teman-temannya, pasti copot kalau kita lewat jalan pantura yang bergelombang ya teman-teman. Jadi ini tuh contohnya
Ini teman kunci 12 ya. Nah, ini nggak bisa kencang teman-teman, bautnya kurang panjang. Jadi saya mau ke bengkel dulu nih, ke bengkel teman saya, mau tanya ada baut panjang nggak sih? Kalian tambahin mur di sini teman-teman supaya kuat ya. Supaya kuat tambahin mur biar ada gigitan lagi, soalnya ini nggak gigit banget teman-teman tuh. Jadi sementara mungkin kalau buat jarak dekat masih bisa nih untuk ke bengkel teman-teman. Dan kondisi hujan sudah tidak hujan teman-teman. Tadi saya kena hujan badai teman-teman, makanya di dalam ya ininya bongkarnya, dan sekarang sudah rapi lagi teman-teman. Sudah dipasang lagi semuanya, bodi-bodinya, dan ketahuan banget kotornya teman-teman. Kontras banget ini karena shocknya baru ya. Ini apa ya? Ini kabel bensin ya. Jadi shocknya baru, ini bodinya kusam, jadinya hitam terlalu pekat sekali ya teman-teman. Ya teman-teman, kita mau update lagi nanti ke bengkel ya. Agak malaman dikit mungkin. Yo. Oke teman-teman, update lagi untuk kondisi shock ya. Jadi di sini saya tuh sudah ganti ya teman-teman bautnya, karena sebelumnya itu bautnya nggak nyampe ya. Sekarang sudah diganti dengan bautnya agak panjang nih teman-teman. Bisa dilihat, ini bautnya agak panjang dikit. Karena sebelum itu ada dratnya yang terkelupas ya. Karena sebelum itu di bagian sini dratnya tuh sudah setengahnya sudah terkelupas ya. Karena bautnya kurang panjang, jadi saya tambahkan lagi nih baut mur ya untuk menutup ya supaya kencang biar ngunci. Karena dikhawatirkan dratnya nggak gigit ya, karena bautnya panjang juga. Karena khawatir nanti suatu saat dipakai di perjalanan copot, bautnya hilang, jadi shocknya nggak berfungsi. Jadi buat antisipasi saya tambah lagi mur. Dan ini untuk kondisinya teman-teman. Shock H4R ya, seri Mai yang sudah dipasang di Fatime teman-teman. Karena sebelumnya itu hujan ya, baru lagi saya ini membuat video karena seharian ini hujan terus teman-teman. Dan kemarin ini agak kotor karena saya bawa ke bengkel teman-teman untuk meminta baut ya. Untuk minta baut. Ini tampilan shock H4R yang sudah saya coba ya di perjalanan. Ternyata ini berfungsi juga ya teman-teman untuk kompresi, ribbonnya, dan ini preloadnya. Kemarin saya mentokin sampai atas ya, fullnya tuh sampai sini baut ini. Yang asli itu baut ini tuh sampai sini kalau full atas ya. Jadi saya kemarin ini sampai mentok ngadrat ya, tapi posisi baut di sini itu smooth banget teman-teman, empuk banget dengan settingan. Ini kan maksimalnya tuh 24 ya, kiri dan kanan, cewek atau cewek. Kalau ini tuh 33 ribbon ya teman-teman. Jadi saya pakai settingan di tengah-tengah, ini 16, ini 12, dengan posisi ini tuh paling atas teman-teman, tapi posisi bautnya dari sini. Jadi kemarin tuh empuk banget teman-teman, bener-bener ngayun banget ya. Dan ini sekarang saya pakai kondisi putaran 2 kali ya teman-teman, putaran preload 2 kali dengan kompresi ini sekitar 10 ke kiri ya, atau cewek ke arah soft, lembut ya kompresinya. Dan untuk ribbonnya saya jadiin fast ribbon teman-teman. Jadi fast ribbonnya tambah jadi 20 klik ke arah kanan atau arah cewek ya. Oke teman-teman, jadi saya mau ngetes kompresinya, kita fullin ya. Kita fullin sampai mentok ke arah hard ya teman-teman, dengan posisi cewek berarti. Dengan posisi cewek berarti kita masukin ke arah ke kanan ya teman-teman, searah jarum jam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini udah mentok ya teman-teman ke kanan. Jadi kita akan tes tentang kompresinya teman-teman. Kita akan tes kompresinya ini aktif atau tidaknya ya. Jadi kita tekan, keras sekali. Wah, benar-benar keras ini.
Ini kompresinya teman-teman full ya, full cewek berarti full hard, ini keras banget. Jadi itu posisinya teman-teman, kita udah setting ke posisi hard, sungguh keras sekali ya. Dan ini sekarang saya mau tes kompresinya, kita fullin ke 11 arah jarum jam ya teman-teman, arah lawan jarum jam berarti ke kiri ya, atau CCW. Jadi kompresi ini tuh ada 24 klik ya teman-teman. Nah ini dia, kita tester lagi. Ini adalah paling soft ya. Jadi ini fix ya, kompresinya no gimmick sesuai dengan tagline-nya HR4 itu soft, no gimmick teman-teman ya. Wow, sok murah, kompresinya main teman-teman. Ini paling ini. Oke teman-teman, sekarang kita mau coba ribbon teman-teman. Ribbonnya kita pentokin ke sebelah, ke kanan dulu ya. Kita fast ribbon teman-teman. Berarti kita putar arah jarum jam ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini sudah mentok teman-teman. Mari kita coba. Ini adalah proses untuk tester. Maaf ya suaranya begini karena saya lagi genjot-genjot motornya. Jadi cepat sekali ya teman-teman. Untuk ribbonnya main banget ini, cepat fast ribbon ya. Dan untuk kondisi kita bikin slow ribbon teman-teman, berarti kita putar ke mentok kiri atau arah jarum balik jarum jam ya, atau CCW tuh. Untuk putarannya tuh lumayan ya, lumayan berat juga dan lumayan licin. Untuk putaran ribbon itu kayaknya lumayan banget, ini ke tangan tuh kayak nggak bersahabat gitu teman-teman. Ini kita terusin. Ini udah mentok nih. Ini udah mentok ke kiri ya, mentok ke slow ribbon teman-teman. Jadi udah 33 klik ya. Mari kita coba lagi. Nah ini dia teman-teman. Jadi ini kondisinya ada di kompresinya tuh, kompresinya ada di soft ya, ini mentok. Dan ini juga ada kondisi ribbonnya di mentok juga, ada di kondisi slow. Dan ini untuk hasilnya teman-teman. Kita tekan lagi. Bisa dilihat teman-teman, shocknya main ya. Itu dia teman-teman kondisinya. Kalau preload itu mungkin kita tes untuk SAG aja ya. Mungkin untuk tes ban tidak menyentuh tanah atau permukaan, dan ban menyentuh permukaan atau tanah ya teman-teman. Jadi kita akan kasih nilai L1 dan L2. L1 untuk free SAG, L2 untuk static SAG ya. Jadi ban menyentuh permukaan tanah itu L2. Yuk. Oke teman-teman, di sini saya mau coba tes untuk preload ya menggunakan SAG ya, atau SAG.
saya lupa apa panjangannya. Nanti di bawah sini aja video. Saya ingin mau coba untuk settingan preloadnya ya, untuk sesuai standar SAG, di mana itu minimal jarak L1 dan L2 itu minimum 10 mili atau sekitar 1 cm, dan maksimal 1,5 cm atau 15 mili ya teman-teman. Nanti saya mau ambil nilai dulu untuk free SAG dan static SAG ya. Jadi di sini saya mau pakai ini aja, pakai ini nih, untuk saya tandain dulu jarak main shocknya ya, antara terkena beban dan tidak kena beban ya teman-teman. Di sini saya tandain di sini aja. Lebih baiknya tuh ya sini lah mungkin ya. Berapa sentinya nanti saya garisin di sini. Saya garisin. Dan ini saya taruh bawah juga. Saya penasaran aja mau coba SAG ya. Jadi ini saya pertama saya losin dulu, kendorin teman-teman. Untuk preloadnya kita tes kendorin dulu teman-teman. Jadi untuk putarannya saya coba fullin ke atas ya, ke soft ya. Jadi arah balik jarum jam. Jadi kita ambil posisi di sini teman-teman. Nah, posisi ada di 39 12 394 lah. 394 kita tulis free deh, 394 untuk L1 nya, dan untuk L2 nya ini gerimis lagi teman-teman. Ini cuacanya lagi bener-bener full hujan ya. Dan ini kondisi teman-teman, kita masukin standar. Nah, ini untuk posisi static SAG-nya ya, ketika motor menyentuh ban. Jadi shock tertekan sepenuhnya dengan berat beban motor ya. Ini saya coba berapa ya? Ada di 3940. Berarti sama aja. Saya mau ngambil ini nilai gimana nih kalau seperti ini? 392 lah. Beda 2 cm teman-teman. Jadi beda 392. Jadi 2 mili aja ya. Berarti harus di ini posisi ininya hard, ini soft ya. Iya. Jadi salahnya di mana teman-teman ya? Jadi untuk shock ini saya kurang itu ya. Buat ngambil main SAG saya belum terlalu paham juga ini. Untuk kondisinya sama aja teman-teman. Standar 2 dan enggak standar 2. Apa karena bebannya di sini kali taruhnya? Mungkin. Sama aja teman-teman nilainya. Cuma turun 2 mili. Kita 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 1 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini untuk posisinya udah tengah-tengah. Coba kita coba. Apakah ini bisa dipakai dengan SAG ya teman-teman? Di sini kita lagi belajar juga, mau tahu cara kerjanya sok ya. Kalau nilainya sama aja berarti ya sudahlah. Berarti emang saya belum terlalu mahir untuk mengambil nilai SAG ya. Mungkin tester ini tuh harus tempat yang bagus mungkin ya. Ada teman juga mungkin. Nah, untuk ini tuh nilainya sama aja. Setelah kompresi sama ribbon dipakai, iya, 392. Tadi kan kalau standar 2 394 ya. 392. Berarti 2 mili. Jadi preloadnya ini udah paling kecil ya, udah paling mentok, paling atas ya. Setting itu begitu nilainya. Coba kita kencengin lagi biar naik ya. Ini terlalu ambles jatuhnya ya. Satu putaran. Dua putaran. Kita tes 2 putaran untuk free-nya dulu, nanti baru standar 2-nya nilainya. Iya naik teman-teman ini, tapi kita nggak tahu ya. Nanti sekarang ada di 40 ini. 2 putaran 40. Coba standar 2. Oke teman-teman, jadi untuk mendapatkan nilai SAG saya belum bisa ya dapat ya, karena ini sangat posisinya itu sangat ambigu banget ya, ambigu sekali. Ketika saya standarin 2 dan tidak standar dan langsung tidak standar 2, posisi nilai itu sama teman-teman. Pada posisi ban ini dia ngambang ya. Dan untuk kondisinya harusnya kan ada jarak main preloadnya ya. Di sini tidak. Jadi sama nilainya ya. Tadi kan saya dapat 394. Dan yang pas saya standarin 2 itu 392. Beda 2 mili. Saya sudah putar lagi. Kencengin preloadnya 2 kali putaran jarum jam. Dia posisinya 398 dan untuk ban menyentuh tanahnya 398 juga. Makin aneh teman-teman, ketika preloadnya dikencangkan searah jarum jam, dia posisi kencangan preload pairnya itu sama standar 2 dan tidak standar 2. Nah itu dia teman-teman. Harusnya kalau setting SIG itu harus ada teman ya, minimal 3 orang, ridernya untuk duduk dan untuk ngukurnya 1 dan megangin motor 1 gitu teman-teman. Karena keterbatasan sumber daya manusia, jadi saya nyatakan untuk setting SIG ini gagal karena tidak ada teman juga, tidak ada orang lagi untuk minta tolong ya. Jadi konsepnya begitu teman-teman untuk settingan preload ya, yang saya cari-cari ya. Rata-rata menyarankan untuk setting SIG untuk preload ya, untuk amblasnya shock ya. Jadi ada 3 SIG itu ya. Free SIG seperti ini, standar 2, static SIG itu bannya menyentuh tanah tanpa ada yang dudukin motornya, tanpa ada ridernya, dan rider SIG itu ada bebannya ridernya dan beban box, beban apa nanti dihitung, tinggal kurangin aja nilainya teman-teman dari free SIG dikurang statik. Kalau ngambil nilai nilai preloadnya kan batas minimum kan 10 apa sampai 15 sebenarnya ada tuh teman-teman kalau cari di Google juga ya.
Dan untuk settingannya juga ada untuk balap, untuk touring, untuk harian, comfort ya. Jadi ini aja teman-teman, saya setting di 1 kali putaran di mentok ya, jadi agak smooth. Dan ini saya setting di tengah-tengah 12, berarti kompresinya ini 16. Nanti experience itu lagi berkendara teman-teman ya, lagi jalan rusak ya. Kemarin saya pas lagi ke bengkel, saya bikin ini mentok ya, mentok atas putarannya itu 16 tuh enak, tapi ngayun banget. Tapi untuk jalan rusak tuh smooth banget, enak banget. Jalan rusak, jalan halus dia agak ngayun. Dan ini sampai tanda karet untuk travel suspensionnya ya. Ini sampai mentok ke bawah nih, karena kempukan kali kemarin. Saya mau naikin ke atas lagi susah. Nanti bisa disetting dari situ teman-teman, travel suspensionnya. Kalau kempukan jeduk ya sampai bawah, atau sampai mana nih, berapa senti kan ada sih travel suspensionnya nih. Kita bisa atur nih stoppernya nih, stopper yang karet ini mentok banget, saya nggak bisa angkatin ke atas teman-teman. Berarti kemarin ambles banget ini shocknya. Ini saya nggak bisa angkat ke atas ya. Mungkin harus dicopot dulu ya lagi ini shocknya ya. Jadi itu aja teman-teman untuk pemasangan shock H4R seri Mei ya di motor Vario KZR. Jadi kesimpulannya untuk bushing atas itu tuh pasti dapat teman-teman. Udah ada, bisa pakai bushingnya. Dan terutama untuk ini teman-teman, hati-hati banget, bautnya harus panjang, nggak bisa pakai baut bawaan dari stok standarnya ya. Dan perlu juga hati-hati, dratnya bisa jebol kalau dipaksa kayak kemarin saya nggak sadar, ternyata jebol setengah. Makanya saya panjangin bautnya, saya kasih mur lagi, jadi gitu. Dan untuk pemasangannya sampai sini aja teman-teman, sampai reviewnya. Nanti kita akan coba touring menuju Yogyakarta kali teman-teman ya, untuk tes seberapa hebat shock ini melintas jalan Pantura ya teman-teman. Yuk, sampai jumpa di video touring ke Jogja teman-teman. Jadi sampai sini aja untuk review atau pemasangan shock H4R seri Mei dengan harga 700 ribuan. Jadi bisa adjustable ya. Mantap banget ini, murah di kelasnya teman-teman ya. Coba teman-teman komen apabila ada yang lebih murah lagi yang bisa adjustable, berfungsi ya, dari preload, dari kompresi, dari ribbon ya teman-teman. Jadi ini sesuai tagline-nya, shock H4R itu no gimmick ya, no gimmick bener. Kompresinya mantep banget, saya sudah fullin ke hard, itu keras banget tadi nekan-nekan. Dan bikin di shop itu empuk banget mainnya. Dan preloadnya juga dan ribbonnya juga tuh asik banget tadi ya, smooth banget ya. Dibikin slow ribbon mantep banget, dan bikin fast ribbon mantep banget. Jadi ini slow ribbon itu mantep banget ketika jalan rusak ya teman-teman. Di jalan yang bagus, jalan mulus ya. Kalau mau jalan rusak, pakainya di fast ribbon. Jadi arahnya ke jarum jamnya setting di tengah-tengah ya, tambah 5 apa enggak 2 kurangin 5 22 gitu. Sesuai settingan teman-teman aja. Kalau misalkan untuk settingan shock ya. Jadi kan setiap orang relatif ya punya settingan masing-masing untuk kenyamanan masing-masing untuk menikmati shock ya. Nah, ini namanya juga kalau bahasa Indonesianya adalah peredam kejut ya. Jadi ini meredam kejut-kejutannya teman-teman untuk di jalan. Peredam kejut untuk shock H4R ini ya, no gimmick, benar sesuai tagline-nya. Terima kasih untuk pemasangannya. Sampai sini videonya. Kita tutup untuk ayun-ayun lagi teman-teman. Yo. Kita coba lagi nih teman-teman settingan saya tadi di preloadnya 1 putaran jarum jam, dan kompresinya di 12 klik, dan preloadnya di 16 klik di tengah-tengah ya teman-teman. Jadi ini kondisinya teman-teman, shock mainnya kayak gini. Nah gitu teman-teman. Yo, sampai sini aja videonya. Terima kasih.